Pada khutbah singkat kita siang hari ini, Khatib ingin menyampaikan tentang solidaritas kita sebagai umat muslim dan sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi yang disebut dengan orang beriman, apapun etnisnya, apapun sukunya, tinggal di mana mereka, apakah dia masih muda atau sudah tua, jika dia termasuk orang yang beriman, mereka itu adalah saudara kita. Apakah ia perempuan, apakah laki-laki, status sosialnya bagaimana, tidak dilihat. Tapi jika dia beriman kepada Allah, ikhwah, mereka adalah saudara kita. Fa aslihu baina akhawaykum. Jika di antara orang beriman itu ada yang berselisih, ada yang dalam keadaan punya masalah, fa aslihu baina akhawaykum, maka engkau harus beri mereka nasihat, beri mereka sesuatu yang benar, perbaiki hubungan mereka, atau beri bantuan mereka jika mereka membutuhkan bantuanmu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kalau kita lihat perkembangan dunia saat ini, para Zionis Yahudi itu melakukan pembantaian, melakukan serangan kepada saudara-saudara kita yang seiman. Mereka yang berada di Palestina, mereka yang berada di jalur Gaza, mereka itu adalah ikhwah kita sesama mukmin. Kalau kita tidak mengakui mereka sebagai orang yang beriman, bisa saja kita bisa mengakuinya sebagai saudara kita sesama umat manusia. Tetapi nyata-nyata mereka itu adalah beriman kepada Allah dan mereka adalah muslim. Berarti kita ada ikatan bukan hanya sebagai manusia, tetapi kita punya ikatan secara akidah. Kita memiliki keikatan kepada mereka secara keyakinan. Tuhan kita sama, kiblat kita sama, ibadah menyembah kepada Tuhan yang sama, dan kita memiliki kitab yang sama dan nabi yang sama. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Lalu bagaimana sikap kita melihat keadaan semacam ini? Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Idza istaka 'adun tada'a sa'irul jasadi as-sahar wal huma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Perumpamaan orang mukmin itu dalam bentuk solidaritas mereka, kasih sayang mereka terhadap saudara mukmin yang lain, kamasalil jasad. Rasulullah mencontohkan atau mengibaratkan persaudaraan kita, kasih sayang kita, solidaritas kita kepada saudara kita sesama mukmin, sesama orang berislam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamasalil jasad. Seperti sebuah badan. Badan kita ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'a ishtaka adwun, jika diri kita ini memiliki sakit, apakah sakitnya di anggota tubuh yang kecil, misalkan di jari-jari kita, apakah sakit itu adanya di mata kita, maka ishtaka adwun sairil jasad, maka semua anggota tubuh kita akan mengalami sakit. Bisa kita bayangkan dan mungkin kita bisa merasakan selama ini. Jika kaki kita yang keseleo, maka kepala kita akan menjadi pusing. Kenapa? Karena dia sudah merasakan satu kesatuan.
satu anggota tubuh kita merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakit. Begitu juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk solidaritas kita sesama umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada saudara kita yang beriman di suatu tempat, di suatu negara, di suatu daerah mengalami kezoliman, penganiayaan, atau apapun bentuknya, maka kita harus merasakan sakit. Kenapa? Karena kita adalah satu kesatuan dalam anggota tubuh kita. Kita merupakan saudara dalam akidah yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk mereka yang merasakan bahwa itu adalah saudara mereka. Bisa kita bayangkan, bisa kita lihat di media-media, baik secara elektronik maupun media-media yang tersebar. Begitu kejamnya mereka membantai saudara-saudara kita yang ada di sana. Dia menyerang bukan hanya sesama tentara, tetapi pada rakyat-rakyat sivil. Apakah itu perempuan, anak-anak, semuanya tidak ada batas dalam penyerangan ini. Berarti dia bukan hanya berpatokan secara kemanusiaan, tetapi dia sudah menghina kita sebagai sesama muslim. Lalu apa yang diajarkan oleh agama kalau kita melihat kemungkaran semacam ini? Mari kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Ini langkah pertama yang mesti kita lakukan jika kita melihat sebuah kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Jika kamu melihat kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyir bi yadihi. Jika kamu mampu, maka engkau harus ubah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, dengan kebijakanmu. Tetapi apakah kita mampu melakukan hal semacam ini terhadap mereka yang begitu perkasa dalam keadaan saat ini? Lalu kata Rasulullah, jika kamu tidak mampu dengan langkah yang pertama ini, falyughayyir bilisani, maka engkau harus mengubah keadaan ini dengan lisanmu. Apa yang dimaksud dengan lisan? Jika kita bisa memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Tetapi jika kita tidak bisa mampu menggunakan dengan nasihat, maka kita harus mengutuk kegiatan-kegiatan semacam ini, perbuatan-perbuatan semacam ini. Ini tidak dibenarkan secara pri kemanusiaan maupun secara agama. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita menganggap hal ini adalah sesuatu yang biasa. Ini bertentangan dengan pri kemanusiaan dan bertentangan dengan akidah kita sebagai orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kamu juga tidak mampu untuk mengungkapkan kutukan-kutukan semacam ini, fabiqalbihi, maka engkau jangan sekali-kali menganggap dan menyetujui perbuatan-perbuatan semacam ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang yang ada di Palestina, mari kita banyak-banyak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan, memberikan pertolongan kepada pejuang-pejuang tersebut al-mujahidin fi Palestina. Semoga mereka akan berkuasa dan mampu menghadapi terhadap tentara-tentara Zionis yang sekarang saat ini sedang membantai mereka. Kalau kita lihat sudah hampir 1 bulan tidak ada tanda-tanda mereka akan melakukan gencatan senjata. Ini berarti memang betul-betul dia ingin menghanguskan negara Palestina ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk beribadah kepada Allah secara personal, secara individu, tetapi kita juga diberikan taufik dan hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara sosial, yang mana kita akan peka dan sensitif melihat kegiatan-kegiatan sosial yang jika perbuatan itu bisa mendatangkan kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.